Artinya prinsip-prinsip dasar di dalam berumah tangga yang harus diperhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah selalu berusaha untuk mengingat kembali dengan tujuan apakah kita mengikat tali pernikahan. Ini harus selalu diingat. Tujuan kita menikah itu apa? Apakah hanya untuk bersenang-senang? Atau hanya sekedar melampiaskan hasrat? Ataukah ada tujuan lain? Menyia-nyiakan, menyia-nyiakan, atau ada tujuan yang lain? Ini harus selalu diingat. Tujuan menikah itu apa? Mungkin ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengetahui keadaan salafiyin sekarang yang dimulai dari masjid ini, katakan kita menyebarkan angket dengan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, apa tujuan Anda menikah? Apa tujuan Anda menikah? Saya yakin sekali bahwa masih ada di antara salafiyin yang belum bisa menjawab dengan tepat. Dan saya yakin dari sekian banyak ikhwan salafiyin yang sedang mengikuti jalannya daurah siang hari ini, jawabannya akan berbeda-beda. Yakin sekali. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan pernikahan yang telah disebutkan dan dijelaskan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 189. Surat Al-A'raf ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menetapkan untuknya pasangan sehingga dia dapat merasakan ketenangan dengan pasangannya tersebut. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla Jalaluhu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan saling membutuhkan. Seorang laki-laki membutuhkan seorang wanita. Sama halnya seorang wanita pun membutuhkan seorang laki-laki. Karena saling membutuhkan, maka harus memperhatikan adab-adab di dalam bergaul. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk masing-masing kita pasangan agar tercipta suasana sakinah, tenang. Tenang secara zahir, demikian juga tenang secara batin. Tenang secara zahir, demikian juga tenang secara batin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya akad pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, carilah, bagi yang belum menikah, carilah pasangan yang benar-benar akan mampu meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kata Nabi, di dalam hubungan suami istri, terdapat nilai sedekah. Artinya ketika suami mengumpuli istrinya, artinya dia telah memberikan sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika salah seorang di antara kami melampiaskan
syahwatnya, dia mendapatkan pahala. Kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaiha fiha alaihi fiha wizrun. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, coba sekarang bayangkan, apabila seseorang melakukan hubungan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, berdosa atau tidak? Kata sahabat, berdosa. Kata Nabi, fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Demikian juga apabila dia meletakkannya dalam tempat yang halal, dia pun akan mendapatkan pahala. Dia pun akan mendapatkan pahala. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, wa fi hadza dalilun ala anna al-mubahat tasiru ta'atin binniyatis shadiqat. Hadis ini merupakan dasar dan dalil bahwa perkara-perkara yang mubah akan berubah menjadi ibadah apabila niatnya benar. Apabila niatnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan ayat tadi, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, maka perlu dan harus selalu diingat bahwa tujuan kita menikah adalah untuk meningkatkan ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Oleh karena itu, kita pun berusaha agar ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga dapat terjaga. Kita juga berusaha untuk meninggalkan segala sebab yang bisa menimbulkan rusaknya ketentraman dan ketenangan dalam hidup berumah tangga. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah itu, melaksanakan akad pernikahan adalah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Karena menjadi sunnahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa dahulu orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka mencela Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka mencela dan mencaci Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka mengatakan, ma nara li hadzal rajul himmatan illa nisaa wan nikah. Kalau kita perhatikan orang ini, yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau kita perhatikan orang ini, tidak ada yang dia pikirkan kecuali perempuan dan nikah terus. Karena mereka melihat Nabi Muhammad alaihissalam itu menikah. Kata mereka, walau kana nabiyyan lasyaghalahu amran nubuwati an nisa. Kalau memang orang ini seorang nabi, tentu tidak akan sibuk dengan urusan wanita, menikah, punya anak. Tentu akan disibukkan tentang perkara-perkara kenabian. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di dalam surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Demikian juga firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38, Allah berfirman, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu ya Muhammad, dan kami juga telah menetapkan untuk mereka istri dan keturunan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kalau Nabi tidak mungkin menikah, tidak ada waktu untuk memikir wanita, untuk apa berkeluarga, pasti akan total di dalam menyampaikan nubuwah, akan menghabiskan waktu seluruhnya untuk menyampaikan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab cercaan tersebut dengan firman-Nya, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka memiliki istri dan keturunan. Sebagaimana juga nabi dan rasul dari kalangan Yahudi. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebabkan ibadah sebabkan menikah atau pernikahan itu adalah ibadah yang agung, maka kita pun harus benar-benar memperhatikan ahkam di dalamnya. Ahkam di dalamnya. Dan perlu saya ulang kembali bahwa setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga,
dan tidak dapat terselesaikan, itu disebabkan kita tidak memiliki fikih. Ilmu kita belum cukup, mental kita juga belum siap. Maka yang belum menikah disiapkan, yang telah menikah anggap saja itu hutang, kemudian untuk segera memperbaikinya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang harus selalu diingat adalah untuk apa kita menikah.